Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Nur Fauzi Abdillah di podcast Bawaslu RI. Ketika mendengar kata Bawaslu, maka yang muncul di benak kita adalah komisioner, putusan MK, Perbawaslu, dan kebijakan penting lainnya yang diberitakan kepada publik. Padahal di balik itu semua ada tim yang bekerja dengan senyap, namun berdampak besar dan juga menentukan kebijakan. Langsung saja telah hadir bersama kita tenaga ahli Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Iji Jelani dan Ibu Aprianti Marwah, yang akrab dipanggil Kang Iji dan juga Teh Apri. Selamat siang Kang Iji dan Teh Apri. Siang Mbak Dila. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah. Luar biasa. Biasanya nih Kang Iji dan Teh Apri kan ngopi sambil kerjanya di belakang layar. Sekarang bergeser dulu di podcast Bawaslu RI. Iya, betul. Terima kasih Kang Iji dan Teh Apri sudah mau membersamai kami di podcast hari ini. Tentunya kita ketahui bersama dari kacamata publik nih, tenaga ahli Bawaslu RI ini kan cukup seksi dan juga sangat strategis posisinya karena pertama dekat dengan pimpinan, yang kedua juga punya peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan Bawaslu. Sebenarnya apa fungsi utama tenaga ahli pimpinan Bawaslu RI khususnya di Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat? Boleh dari Kang Iji dulu? Baik, jadi tenaga ahli itu dia secara garis besar dia harus bisa menerjemahkan gagasan dan kebijakan pimpinan. Jadi ketika pimpinan matanya berkedip itu harus bisa ditafsirkan. Itu saja. Itu kemudian yang kedua misalnya ketika pimpinan punya gagasan terkait kedivisian, maka tenaga ahli itu harus merumuskan menjadi rumusan program, rumusan kegiatan, melakukan kerja-kerja jaringan dan seterusnya. Di samping menerjemahkan gagasan pikiran dan visi misi pimpinan, tenaga ahli juga dia menjadi garda terluar untuk memfilter informasi, memitigasi risiko, memitigasi kerawanan dan seterusnya untuk kemudian diantisipasi oleh kelembagaan melalui pimpinan masing-masing. Termasuk juga yang ketiga adalah memberikan feeding bahan-bahan kebijakan kepada pimpinan. Gitu. Oke, dari Teh Apri sendiri bagaimana Teh? Kurang lebih sama ya. Jadi karena TA tidak bertugas untuk mengambil keputusan, tapi memastikan keputusan yang diambil secara kelembagaan itu juga tadi sudah diolah, dianalisis. Tentu itu juga semua adalah hasil feeding dari publik terutama. Oke, tadi kita sudah mendengar soal fungsi besar tenaga ahli. Nah, menariknya ini kan saya ke Kang Iji. Partisipasi masyarakat ini kan cenderung kerja sunyi ya, tapi juga dia harus berdampak besar di lapangan. Apa yang kemudian dalam konteks bekerja senyap dan berdampak besar bisa diceritakan mungkin Kang Iji seperti apa pengalaman Kang Iji? Baik, saya mau cerita sekilas ketika pimpinan dilantik pada tahun 2022. Jadi divisi ini divisi baru, belum ada legasinya karena divisi yang baru. Dan bagaimana caranya agar divisi pencegahan Parmasumas ini punya satu rumusan strategis. Waktu kami melakukan kegiatan Bawaslu mendengar, kami ditanya apa indikator keberhasilan pencegahan. Apakah banyaknya pelanggaran atau sedikitnya pelanggaran? Nah, di Bawaslu belum ada rumusan terkait indikator keberhasilan pencegahan. Karena itu maka salah satu tugas yang kami emban di TA itu adalah menyusun bahan-bahan indikator pencegahan. Jadi di sini kemudian kami susun bahwa indikator pencegahan itu bukan banyak atau sedikitnya pelanggaran, tapi banyak atau tidaknya kegiatan-kegiatan pencegahan. Dari semua kegiatan pencegahan kan orang hanya tahu imbauan, kemudian sosialisasi dan seterusnya. Di kedivisian di bawah pimpinan yang sekarang, kemudian pencegahan itu ada punya 6 item. Dia mitigasi, dia harus edukasi, dia publikasi, dia koordinasi, dia partisipasi, dan dia harus inovasi. Kegiatan itu kemudian dirumuskan menjadi satu kebijakan yang itu menjadi pedoman bagi jajaran. Jadi dari indikator itu kemudian bisa diukur apakah kegiatan pencegahannya sudah berhasil atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di kegiatan partisipasi masyarakat juga ini divisi baru, maka kalau pakai pendekatan sosiologi hukumnya Friedman itu kan bahwa kebijakan yang kuat itu harus kuat dari sisi regulasi, kuat dari sisi penyelenggaraan, dan kuat dari sisi kebudayaan. Nah, dari sisi aturan misalnya atau legal substansi itu memang di undang-undang itu ada
tugas Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat? Tidak ada di undang-undang, maka kita harus menurunkan. Maka untuk menurunkan ketentuan undang-undang itu, Bawaslu menyusun peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Ada 6 item, itu diturunkan lagi. Itu salah satu bagaimana caranya memberikan feeding kebijakan berupa aturan. Yang kedua, kemudian dari sisi penyelenggaraan, bagaimana caranya agar kegiatan-kegiatan ini bisa meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan pengawasan, atau bagaimana agar kemudian masyarakat Bawaslu ini menjadi sangat dekat dengan masyarakat. Maka program itu tidak hanya menekankan pada sisi output, tapi juga dia harus memberikan manfaat, benefit. Jadi program-program yang dilakukan Bawaslu tidak lagi bersifat seremonial, sosialisasi dan seterusnya, tapi dia harus berdampak. Misalnya waktu 2014 ada gerakan sejuta relawan. Relawannya sudah ada, tapi kemudian kesinambungannya masih memiliki keterbatasan. Karena itu di 2018 ada piloting project sekolah kader pengawas partisipatif. Untuk bergerak itu harus ada kadernya. Nah, ada sekolah kader. Nah, di era sekarang, pimpinan sekarang itu melanjutkan legacy itu dan meningkatkan bahwa tidak hanya soal dia menjadi kader, tapi kader juga dia harus kembali ke komunitas. Maka rekrutmennya itu tidak lagi open recruitment, tapi kita harus mengundang komunitas sehingga dia punya keterkaitan dan kepedulian pada komunitas. Setelah dilantik apalagi? Maka untuk menurunkan peraturan Bawaslu 2 2023 itu ada SK pedoman pengawasan partisipatif, bahwa ketika melakukan pendidikan itu dia tidak hanya Bawaslu tidak hanya berhenti pada level mengedukasi, tapi juga yang diedukasi itu juga harus dia terbentuk, punya komunitas. Yang terbentuk dia juga harus berfungsi, melakukan edukasi, melakukan penguatan jaringan, dan harus bergerak. Jadi salah satu kegiatan yang ditata itu adalah penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif. Dia harus berdampak, berfungsi, bergerak. Nah, yang ketiga, pada sisi culture juga tidak mungkin Bawaslu bergerak sendiri. Harus ada kolaborasi yang efektif dengan masyarakat. Maka Bawaslu melakukan kolaborasi, melakukan konsolidasi, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira hal-hal yang kami lakukan di balik layar untuk memfeeding kebijakan pada sisi regulasi, pada sisi strukturnya, dan pada sisi kulturnya. Baik, terima kasih Pak Iji. Selanjutnya mungkin tadi kita sudah mendengar di lingkup partisipasi masyarakat. Saya juga penasaran ini untuk di sisi kerja-kerja kehumasan Bawaslu. Mungkin ke Teh Apri, karena Teteh sebagai tenaga ahli hubungan masyarakat. Ini kan Teh, dalam kerja-kerja kehumasan seringkali kita ada proses merancang narasi. Dan juga teman-teman humas punya jargon sendiri nih Teh, pantang pulang sebelum tayang. Nah, dalam konteks bekerja senyap kemudian berdampak besar, bisa diceritakan nggak Teh, ada kisah menarik apa di lapangan yang mungkin bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang dampaknya juga bagi kepercayaan publik ini meningkat begitu Teh? Baik, terima kasih Mbak Dila. Kita mungkin harus memosisikan, refleksi dulu ya dalam kerja-kerja kehumasan. Orang mungkin tidak semua kemudian memosisikan bahwa kerja kehumasan adalah kerja dengan posisi di beranda Bawaslu ya, beranda rumah gitu kalau kita analogikan. Jadi kerja humas adalah kerja-kerja terdepan gitu, punya peran fungsi untuk mempublikasikan bagaimana kerja-kerja Bawaslu itu sampai ke masyarakat, sampai ke publik terutama. Nah, tantangannya adalah kerja-kerja ini bisa tidak dilihat karena bisa dianggap sebagai kerja-kerja publikasi kalau misalkan konten-kontennya misalkan yang disuguhkan hanya konten-konten seremonial. Tapi di periodisasi ini itu juga diperkuat dengan SE yang sudah ada, publikasi pemberitaan, kemudian ditambah dengan penguatan hubungan media juga, itu bagaimana memosisikan kerja-kerja publikasi di media sosial, di website, terus dengan hubungan media itu juga punya fungsi untuk mengedukasi publik gitu. Jadi tidak hanya sekadar kerja-kerja kelembagaan yang sifatnya mungkin mempublikasikan aktivitas komisioner, aktivitas pimpinan, tapi juga memberikan pesan edukasi. Maka kita membagikan apakah
konten itu informatif, apakah konten itu juga edukatif. Jadi tidak hanya memberikan informasi, tapi memastikan informasi itu juga mengedukasi publik. Lalu gitu ya, kita refleksi juga di tahun lalu di 2024 kita punya SK 311 Manajemen Pengelolaan Krisis. Kenapa sih SK ini hadir gitu ya? Itu juga dari refleksi kita gitu ya, pembacaan kita terkait dinamika terutama pada saat pasca tahapan pemilu dan menuju tahapan pemilihan pada saat itu. Apalagi kita tahu bahwa misalkan di tahapan non pemilu dan pemilihan di masa sekarang ini orang akan selalu bertanya apa kerja Bawaslu gitu ya, apakah Bawaslu hanya bekerja saat tahapan pemilu atau seperti apa, bahkan mungkin ada istilah Bawaslu magabut ya, makan gaji buta dan lain sebagainya, dan itu wajar aja, sangat wajar ketika publik bertanya. Maka hal yang perlu dilakukan oleh Bawaslu adalah menginformasikan gitu. Jadi memastikan kerja-kerja kelembagaan itu terus terpublikasi sehingga publik jadi tahu. Maka itulah kerja-kerja kehumasan di divisi ini. Maka apa yang harus kita tahu adalah bagaimana memosisikan gitu ya, arus media ini juga teredukasi gitu ya, tidak tergiring gitu ya. Tapi dalam hal ini Bawaslu cukup tidak mengambil posisi defensif gitu ya, sehingga tidak kontraproduktif tapi memberikan apa yang seharusnya dilakukan. Nah ini juga menjadi, kalau katakanlah ada jargon pantang pulang sebelum tayang, sepertinya kita juga harus mengakui kerja-kerja di balik layar ya, teman-teman yang membuat konten, teman-teman yang sudah memproses sejak awal gitu ya, mengolah, membuat kalender kontennya, membuat narasinya, terus kemudian diproses seperti apa sehingga bentuknya jadi microblog, bentuknya jadi reels, bentuknya jadi rilis dan lain sebagainya. Itu adalah kerja-kerja yang mungkin orang sebelum masa era digital itu mengabaikan. Tapi kita tahu bahwa sekarang kerja-kerja itu punya tempat dan kita bisa tahu kerja kehumasan itu tidak mengenal batas hari, tidak mengenal Senin sampai Jumat, bahkan teman-teman saya melihat mereka melakukan kerja-kerja itu dari Senin sampai Minggu bahkan tidak ada masa jam kerja gitu ya. Itu ya kemudian tagline pantang pulang sebelum tayang itu kemudian jadi menguat. Bahkan kami masih ingat betul ya Pak Tea bagaimana kemudian aspirasi ataupun kerja-kerja ini mendapatkan tempat, mendapatkan perhatian sehingga Humas Bawaslu punya lagu tersendiri gitu ya. Itu yang menginspirasi gitu. Ada Humas Bawaslu RI, semoga nanti ada setelah podcast ini terbit ada tayang juga di platform yang bisa diakses. Itu sebetulnya yang bisa kita lihat bagaimana dedikasi teman-teman humas gitu ya, yang berada di garda terdepan mempublikasikan, itu bisa terlihat. Dan yang perlu kita tahu, divisi kerja kehumasan itu tidak hanya divisi ini aja, tidak hanya adalah memosisikan kepentingan satu divisi, tidak hanya di divisi P2H gitu, tapi ini adalah kerja-kerja lintas divisi gitu. Itu jadi penting sekali karena harus dipotret gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh seluruh pimpinan, bahkan secara keseluruhan oleh semua lembaga. Maka itulah mungkin bisa kita lihat gitu ya bagaimana kerja-kerja teman-teman di balik layar ini menjadi penting dalam rangka penguatan kelembagaan Bawaslu. Baik. Dari cerita Kang Iji dan Teh Apri itu sebetulnya sudah terlihat ya bahwa tenaga ahli ini bukan kerjanya bukan hanya membaca data, tapi juga tentunya ada konteks dan harus bisa membaca dinamika masyarakat yang terjadi. Nah, saya ke Kang Iji. Ini kan rekomendasi kebijakan dari tenaga ahli tentu tidak lahir dari ruang kosong, Kang. Dalam merumuskan kebijakan kepada pimpinan, tentu diperlukan cara membaca realitas yang komprehensif di lapangan. Nah, pendekatan apa yang kemudian digunakan oleh Kang Iji agar analisisnya bisa diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan untuk publik?
Tentu ya, semua kebijakan itu harus berasal dari dua hal ya kalau kami melakukan kajian itu. Pertama kita harus tahu peta dulu, yang kedua harus tahu data. Jadi kalau tanpa dua hal itu, maka kebijakan itu menjadi hampa dan tidak menyentuh bumi. Bagaimana caranya kita tahu peta? Ya kita harus membaca dinamika yang terjadi, dinamika hukum, dinamika kemudian sosial, dinamika budaya, dinamika politik. Itu kita baca. Misalnya eh, sekarang itu orang itu melakukan diskusi kan tidak suka di ruang-ruang formal. Mereka lebih suka di ruang-ruang non formal dan seterusnya. Maka kita melakukan pendekatan melalui pendekatan forum warga. Ada juga penguatan pengawasan partisipatif atau penguatan kerja-kerja partisipasi masyarakat itu di desa-desa, di kampung-kampung. Bawaslu ada namanya kampung pengawasan partisipatif. Ada juga yang melakukan pendidikan namanya pendidikan pengawas partisipatif. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu, semua program-program itu berasal dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Bagaimana cara kita membaca peta? Tentu kita harus banyak mendengar, kita harus banyak melihat, dan kita harus banyak berinteraksi dengan sebanyak mungkin segmen dan sektor yang ada di masyarakat. Setelah kita tahu petanya, oh kira-kira yang dibutuhkan masyarakat itu begini, kebijakan Bawaslu begini, aturannya begini, bagaimana cara kemudian merumuskan kebijakan? Ya tentu kita harus punya data yang kedua. Data itu di mana sumbernya? Tentu dari banyak hal ya. Kita dapat menggali data dari sumber eksternal maupun sumber internal, lalu disusun menjadi bahan kebijakan. Pertama, bahan itu setelah digodok di internal, tentu di tenaga ahli, juga di kesekretariatan, kesekjenan, lalu disampaikan ke pimpinan. Menurut pimpinan apakah kemudian ini ada koreksi atau ada arahan lain dan seterusnya, digodok sampai matang. Setelah itu jika pimpinan sudah menyetujui, baru kemudian menjadi satu kebijakan. Memang ada banyak triknya, tapi itu yang kita hadapi sehari, dinamikanya tidak kenal pagi, siang, malam. Berarti variabelnya tadi dua, pertama membaca data, yang kedua membaca dinamika di masyarakat ya. Selanjutnya kita juga ada dimensi lain sebetulnya soal perspektif gender ini ke Teh Apri. Menariknya Teh Apri ini kan menjadi satu-satunya perempuan ya di tim tenaga ahli, dan tentunya posisi ini strategis tapi juga penuh dengan tantangan. Teh Apri juga bukan hanya mewakili divisi saja, tapi juga mewakili suara perempuan di ruang-ruang kebijakan. Nah, apakah kemudian perspektif gender yang dibawa Teh Apri ini mempengaruhi cara Teteh membaca isu dan juga memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih sensitif gender di Bawaslu RI? Dan seberapa penting Teh hadirnya perempuan dalam posisi strategis ini? Baik, kalau ditanya seberapa penting, pasti penting posisi perempuan di seluruh ya, dalam rangka tentu mengeksplorasi pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinannya dimanapun saya rasa, apalagi terutama di Bawaslu gitu. Dan saya percaya bahwa kalau bicara soal sensitif gender, saya yakin tim kerja semuanya divisi itu semua punya kepekaan itu. Tapi kenapa harus perempuan? Karena perempuan biasanya kita tahu bahwa pengetahuan dan pengalamannya itu menubuh di dirinya. Maka itu menjadi penting suara perempuan ada di situ dan disuarakan oleh dirinya sendiri, tidak diwakilkan oleh yang lain. Itu bisa jadi tantangan, tapi itu juga bisa jadi kesempatan untuk perempuan bisa bekerja, berkolaborasi bersama-sama. Dan apa yang dirasakan kebetulan pimpinan kami adalah perempuan juga gitu. Jadi kalau soal menyamakan perspektif, gagasan, dan lain sebagainya, clear lah termasuk dengan seluruh tim kerja. Tapi yang penting adalah yang luar biasa maksudnya pada proses pekerjaan ini adalah kita punya kekhasan gitu ya, punya pendekatan yang khas gitu. Bagaimana membaca proses pemilu tidak hanya dengan kacamata yang maskulin gitu ya, tapi juga dengan kacamata yang punya keberpihakan terhadap perempuan. Terutama juga sensitivitas itu karena dilatih punya keberpihakan terhadap perempuan yang kita kategorikan sebagai kelompok rentan menurut SDGs, kita juga jadi terlatih untuk punya keberpihakan terhadap kelompok rentan lainnya. Misalkan lansia, kemudian teman-teman penyandang disabilitas,
juga anak gitu ya, yang sangat rentan di posisi apalagi dalam tahapan pemilu ya, yang sering dijadikan objektifikasi dalam proses terutama kampanye di tahapan pemilunya. Nah ini yang perlu direfleksikan bersama-sama. Wajah kelembagaan tidak harus maskulin tapi juga jadi punya keberpihakan, punya sensitivitas terhadap kelompok rentan, apalagi kalau membaca data bisa jadi teman-teman secara sumber daya itu juga banyak pekerja-pekerja perempuan gitu. Jadi dari sisi pengawasan pemilu punya perspektif yang inklusif, ramah terhadap perempuan, kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dan saat ini kami sedang mengakselerasi gitu ya untuk menguatkan Bawaslu juga punya perspektif secara kelembagaannya juga yang inklusif gitu ya, punya perspektif gitu. Ini masih digodok gitu dalam kebijakan Bawaslu yang inklusif, bagaimana secara tidak hanya pengawasan pemilunya tapi juga kelembagaannya. Kemarin kita senang sekali misalkan kita kedapatan kerjasama dengan teman-teman penyandang disabilitas. Kolaborasi itu yang membuat kacamata Bawaslu minimal secara infrastruktur berubah. Kita jadi ada jalan yang lain khusus disabilitas ya, ada rampaknya juga gitu. Jadi itu mencerminkan bahwa sensitivitas itu juga dibangun. Terutama sensitivitas itu kan tidak mesti hanya oleh perempuan, betul. Laki-laki juga harus demikian. Betul. Itu terbukti ya di Bawaslu kan kita punya SK 417 2024 tentang pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Itu. Ini kayak menjadi terobosan dan menjadi legacy di Bawaslu era sekarang, bahwa laki-laki dan perempuan juga dia harus punya cara pandang yang sama dalam melakukan upaya pencegahan penanganan kekerasan seksual. Nah itu kita tuh kadang tricky ya kalau ketika bicara kekerasan seksual, framingnya bahwa korban itu pasti perempuan, walaupun secara angka iya gitu ya, 397 kasus gitu 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya. Tapi bukan berarti laki-laki tidak jadi korban. Maka kemudian framing itu perspektif itu yang menegaskan bahwa Bawaslu harus melindungi semua. Jadi kita ingin memastikan semua merasa aman juga bekerja di Bawaslu, sehingga ketika lembaga ini punya perspektif memberi keamanan, menjamin keamanan untuk semua, itu juga akan memastikan cara pandang kerja-kerja Bawaslu untuk memastikan ekosistem pemilu pada tahapannya itu juga aman bagi semua gitu. Baik, terima kasih Teh Apri dan Kak Inji. Berarti kebijakan yang sensitif gender di Bawaslu ini memang didukung oleh semua pihak, baik itu Teh Apri khususnya sebagai TA perempuan, juga Kang Inji yang juga mengampu TA partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari luar kan sebetulnya tenaga ahli ini keren sekali ya, dekat dengan pimpinan, ikut merumuskan kebijakan. Tapi kita juga mengetahui bahwa setiap posisi itu punya tantangan tersendiri gitu. Saya ke Kang Iji dulu. Biasanya kan tantangan ini tidak ditulis di SE ya kan? Tidak ditulis di Nodin gitu. Jadi kita ingin mendengar dari Kang Iji secara personal gitu, bagaimana dan apa tantangan terbesar yang Kang Iji rasakan selama ini ketika mendampingi pimpinan begitu kan? Yang pertama tentu tantangannya mental ya. Itu tidak mudah untuk memosisikan kita menjadi penerjemah pimpinan itu. Kita harus menyatukan pikiran, hati dengan itu nggak mudah. Terutama dari sisi karakter juga kita harus melebur, kemudian dari sisi usia juga kita harus memosisikan. Jadi TA itu dia tidak boleh dibatasi oleh usia, oleh gender, oleh apapun, dia menjadi wajahnya pimpinan. Nah itu mengelola mental itu yang kemudian menjadi tantangan dengan usia yang mungkin dibilang cukup muda, harus berkoordinasi dengan para pihak yang mungkin secara pengalaman juga lebih tinggi, lebih banyak, secara usia juga lebih matang dan seterusnya. Itu tantangan mental. Yang berikutnya tantangan mental juga soal konflik ya. Konflik itu kan bisa konflik dengan kondisi sosial. Kita harus menjadi titik tengah, membuat semacam sintesis dari masalah-masalah
dan dipimpin kepemimpinan. Tantangan yang kedua adalah tantangan kompetensi atau dan intelektual. Jadi TA itu nggak bisa bilang nggak bisa, harus bisa pokoknya. Nggak bisa bilang nggak tahu, harus tahu. Jadi saya waktu awal ke Bawaslu, saya pernah diberikan semacam nasihat bahwa di dunia ini sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Meskipun saya baru di Bawaslu, harus belajar siang malam bolak-balik aturan, bolak-balik baca dinamika sosial dan seterusnya, dan alhamdulillah kemudian itu bisa sedikit demi sedikit dilewati. Tantangan yang mungkin paling berkesan ya itu ketika siaran persnya Bawaslu dijadikan sebagai dalil oleh para pemohon di Mahkamah Konstitusi, dan saya dimandatkan oleh pimpinan untuk menjadi saksi di mahkamah untuk menjelaskan ratusan ribu terkait data-data pelanggaran yang ada di TPS. Dan itu secara mentality itu saya sudah pada posisi ya sudahlah, terima apapun yang terjadi. Kalau apa yang saya sampaikan itu kemudian diterima oleh mahkamah, itu menjadi bagian dari tanggung jawab moral. Kalau kemudian ini mendapatkan banyak masalah, udah saya terima saja lah. Dan siap dibully seluruh Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan semua pihak, pimpinan, kemudian tim kerja, dan tentu dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tantangan itu bisa dilewati. Luar biasa pengalamannya Pak Iji. Saya juga ikutan nonton itu dan ikutan deg-degan ya gitu waktu itu. Oke, untuk Teh Apri sendiri bagaimana Teh tantangannya? Karena Teteh sebagai TA kemudian juga sebagai perempuan gitu Teh, apa tantangan terbesar? Kurang lebih nggak jauh beda dengan Pak TA ya yang sudah disampaikan. Tapi yang paling juga menjadi challenge itu juga kan kompleksitas isu kita ya. Gitu, kompleksitas isu, kemudian multi pihak, itu juga bagian daripada tantangan. Tadi kalau bicara soal gender, usia sama percis gitu ya, kita nggak bisa bilang karena kita terlalu muda dan karena kita perempuan kita nggak bisa kemudian jumpin gitu ya ke teman-teman gitu ya, gitu ya, nggak bisa. Jadi itu yang membuat kita selalu harus siap gitu, bahkan misalkan di forum-forum yang memang diundang gitu ya, pimpinan diundang gitu, mau itu forum di level komunitas, ini harus di-highlight, bukan merendahkan setiap level, tapi saya mau bicara bahwa forum itu di tingkat komunitas, di nasional, bahkan di internasional, ketika memang itu merepresentasi pimpinan berhalangan, kita harus siap gitu dengan segala konsekuensi yang ada. Tapi saya mau balik tadi, kadang soal gendering itu pasti ada ya. Soal perempuan misalkan, kita punya concern, pimpinan punya concern terhadap isu perempuan, isu kelompok rentan gitu ya. Itu juga karena kita perempuan, kita punya tantangannya. Karena kita nggak bisa misalkan, TA yang perempuan masa nggak sensitif perempuan? Gitu. TA yang perempuan masa nggak sensitif terhadap kebutuhan perempuan, terhadap kelompok perempuan, dan kelompok perempuan di Indonesia ini kan banyak sekali. Nah itu juga tantangan juga gitu. Jadi gender itu dan usia juga menjadi tantangan. Tapi menurut saya yang paling kerasa itu adalah kompleksitas isu. Kita terlalu kompleks isunya gitu ya. Bicara lah misalkan soal kekerasan gitu dalam pemilu gitu, kita punya rilis peta kerawanannya, mana daerah yang rawan, kita harus baca juga apakah kerawanan tingginya money politik di satu tempat juga berimplikasi nggak terhadap kekerasan terhadap perempuan misalkan, walaupun mungkin tidak terdeteksi, kita juga harus aware di sana gitu. Pasti ada satu case, satu kejadian, apalagi kemudian dinamikanya ada ya di non tahapan, kemudian kita ada SK 417, itu juga tantangan juga bagaimana menyosialisasikan SK ini. Yang tadi untung saja tim kerjanya aman nih, jadi nggak ada kewajiban kita sebagai pribadi perempuan untuk menyosialisasikannya sendiri, tapi kita punya tim untuk bagaimana ini terimplementasi dan paling penting adalah terinternalisasi gitu. Tidak hanya di level RI, tapi bagaimana ini sampai jajaran gitu ya, kabupaten kota, itu juga tantangan gitu. Nah itu sih yang selama ini dirasakan, bagaimana tantangan itu terjadi
tidak hanya karena usia, tidak hanya karena gender, tidak hanya karena kompleksitas isu, tapi banyak hal. Tapi ya sekali lagi kata Pak TA, harus dijalani. Mau bagaimanapun tantangan itu dihadapi, dan mudah-mudahan ya karena ada intensi gitu ya, terus passion gitu, niat baik untuk terus mau belajar dan bekerja sama, minimal semua tantangan itu bisa dihadapi sih. Kurang lebih begitu Mbak Luar Dila. biasa. Terima kasih Kang Iji dan Teh Apri. Jadi tadi kuncinya adalah harus dijalani gitu ya. Terakhir Kang, dari seluruh proses yang Kang Iji dan Teh Apri jalani sebagai tenaga ahli, saya ingin Kang Iji dan Teh Apri menggambarkan sosok tenaga ahli secara ideal gitu dalam satu kalimat, tapi nggak usah dalam SE gitu ya atau dalam perbawaslu misalnya, enggak. Jadi satu kalimat aja Kang, kira-kira tenaga ahli Bawaslu yang ideal itu seperti apa Kang? Bu Apri dulu boleh. Tenaga ahli Bawaslu ya, tenaga ahli Bawaslu adalah orang yang mau banyak mendengar. Gitu, dan bisa menginterpretasi kepentingan, tidak hanya kepentingan pimpinan kita yang kita ampu, juga kepemimpinan secara kelembagaan. Kita juga harus dengar nih kepentingan pimpinan lain di divisi lain seperti apa, kelompok tim kerja divisi lain seperti apa, terutama juga kesekjenan ya, kesekretariatan gitu, sampai tim kita sendiri semuanya, dan juga mau mendengar bagaimana aspirasi publik gitu. Nah, Bawaslu ini tidak mungkin menjadi sebesar ini, punya legitimasi dianggap sebagai salah satu lembaga terpercaya. Silahkan diakses mungkin ya, ada banyak sekali riset ataupun hasil surveinya dari Kompas, terus dan beberapa platform lain gitu yang menyatakan terpercaya. Saya rasa itu juga karena bagian banyak pihak yang mau mendengar, maka itu juga salah satu kunci utama. Tenaga ahli harus banyak mendengar, kalau dengan mendengar dia jadi banyak paham, tahu isu gitu. Dia juga punya kejernihan untuk menganalisis, sehingga dengan begitu dia akan memberikan pertimbangan yang paling logis gitu ya. Berbasiskan data dan berbasiskan kepentingan banyak pihak gitu, apalagi pihak yang harus diprioritaskan seperti kelompok perempuan dan minoritas lain gitu Mbak Dil. Baik, mungkin selanjutnya dari Kang Iji bagaimana Kang? Kalau saya sederhana saja, jadi tenaga ahli yang ideal itu harus dapat diandalkan, udah itu aja. Karena kita itu dimandatkan oleh pimpinan arahnya kemana ya, kita harus bisa diandalkan dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, baik, terima kasih. Tidak terasa nih Akang Teteh sudah 15 menit bersamai podcast Bawaslu RI. Terima kasih ke Kang Iji dan Teh Apri atas ceritanya. Hari ini kita banyak belajar Kang, bahwa di balik kebijakan ada kerja-kerja senyap yang sebetulnya jarang dilihat oleh publik, tapi juga menentukan arah kebijakan Bawaslu. Sebelum kita menutup podcast hari ini, mari kita dengarkan closing statement dari Kang Iji dan juga Teh Apri. Boleh dari Kang Iji dulu? Bawaslu itu lahir dari kegelisahan masyarakat, karena itu Bawaslu akan selalu dekat dan mendekatkan diri pada masyarakat. Maka pada sahabat-sahabat Bawaslu yang jauh mari mendekat, yang mendekat mari merapat, kita jaga pemilu dan demokrasi tetap bermartabat. Baik, tadi kita sudah mendengar closing statement dari Kang Iji, selanjutnya dari Teh Apri. Sebagai lembaga yang terus berupaya menjaga kepercayaan publik, tentunya Bawaslu akan menerima terus aspirasi dari masyarakat sipil. Maka kami menyediakan seluruh platform media sosial dan juga media center sebagai ruang dialog dan berdiskusi. Maka kami tunggu di Bawaslu. Terima kasih. Semoga obrolan kita hari ini membuka mata publik bahwa kerja pengawasan itu bukan hanya tentang penindakan, tapi juga ada pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Sebelum kita tutup dan akhiri, boleh nanti tagline bersama Kang Iji dan Teh Apri. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Sobat Bawaslu, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.